Bab 153 tidak enak dipandang. Kediaman keluarga Xiong. Sebuah Python hitam berhenti di depan pintu. Diikuti oleh beberapa Audi A6 hitam yang juga berhenti di depan pintu. Kakak Huang. Aku baru saja melihat bahwa kedua orang itu membawa wanita itu ke kediaman keluarga Xiong. Aku takut ketahuan. Jadi aku tidak berani mengikuti. Begitu Wood Huang keluar dari mobil, seorang pemuda terburu-buru berlari. Wood Huang sedikit mengangguk dan memandang Jerry Yang. Pada saat ini hatinya terasa mendidih. Setelah Andre Wang berkuasa, statusnya juga meningkat. Di hadapan Jerry Yang dia menanganinya dengan hati-hati. Sekarang dia datang ke rumah keluarga Xiong. Tuan Yang, aku membawa 10 pengawal laki-laki. Bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk menyelinap masuk dulu? Wood Huang bertanya dengan hati-hati. Jerry yang tidak berekspresi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat plakat emas besar, kediaman Xiong. Kilatan tajam melintas di matanya. Aku benci plakat ini. Jerry yang tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu. Wood Huang dan bawahannya semua tampak bingung. Tidak mengerti apa yang dimaksud Jerry Yang. Tepat ketika Wood Huang sedang mencerna kata-kata Jerry Yang, Jerry yang tiba-tiba menjentikkan jarinya ke plakat. Peng! Dengan suara keras, plakat besar berhuruf emas itu langsung jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Wood Huang dan yang lainnya tertegun sejenak. Pengawal yang dibawanya bahkan lebih ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Xiong. Awalnya, mereka mengira Wood Huang membawa mereka ke sini untuk bernegosiasi. Tetapi tanpa disangka Jerry yang langsung menjatuhkan plakat. Ini adalah kekuatan besar bagi keluarga manapun. Intinya adalah, bagaimana dia bisa melakukannya. Bahkan jika menyerang plakat itu, tidak mungkin jatuh bukan? Brengsek. Apakah si idiot ini mencoba membunuh kita? Ya, bahkan berani merusak plakat keluarga Xiong. Aku mendengar bahwa plakat ini telah digantung selama ratusan tahun. Semua pengawal Wood Huang tampak ketakutan saat ini. Meskipun status Andre Wang saat ini sebanding dengan ketua tingkat pertama, mereka hanyalah peringkat terbawah. Jadi mana berani mereka menyentuh plakat keluarga tingkat pertama. Diam. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhnya. Wood Huang langsung marah. Tetapi Andre Wang telah memberitahunya bahwa bahkan jika Jerry yang ingin dia mati, dia tidak boleh ragu. Orang lain mungkin tidak melihatnya. Tetapi Wood Huang dapat melihatnya dengan jelas. Jerry yang hanya mengambil batu kecil secara acak, lalu menjentikkannya dengan jari-jarinya. Kemudian memecahkan plakatnya. Sebuah batu kecil seperti peluru di tangan Jerry Yang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Jerry Yang. Jerry yang bahkan tidak melihat ke arah Wood Huang dan yang lainnya. Tetapi berkata dengan dingin, Wood Huang ikuti aku. Yang lain keluar. Wood Huang sangat gembira. Dan dengan cepat berteriak pada pengawal di belakangnya. Keluar. Mulai sekarang. Jangan muncul di tempatku. Setelah berkata seperti itu, Wood Huang buru-buru mengikuti Jerry yang ke rumah Xiong. Kamu. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak plakat keluarga Xiong. Saat ini, kedua penjaga di pintu bergegas keluar ketika mereka mendengar suara itu. Ketika dia melihat plakat itu telah hancur berkeping-keping. Wajahnya penuh kengerian dan suaranya bergetar. Sialan. Sebelum Jerry yang dapat berbicara, Wood Huang bergegas menuju seorang penjaga dengan tangan kosong. Mungkin jam kerja. Jadi tidak banyak orang di rumah Xiong. Hanya ada 2 penjaga di pintu gerbang. Melihat gerakan Wood Huang, yang lainnya kaget dan segera mengeluarkan peluit untuk ditiup. Pai. Tetapi saat ini, Jerry yang tiba-tiba bergerak, meraih leher penjaga, mengerahkan sedikit kekuatan. Dan tubuh penjaga diangkat dengan satu tangan. Dan matanya penuh dengan kengerian. 20 menit yang lalu, 2 pengawal dan seorang wanita tiba di rumah Xiong. Di mana mereka sekarang? Jerry yang bertanya dengan dingin. Setelah kata-kata, Jerry yang melepaskannya. Dan tubuh penjaga itu jatuh lemas di tanah. Terengah-engah. Barusan dia merasa seperti akan mati. Wood Huang yang berada di samping mengambil tongkat penjaga lain dengan santai. Dan memukuli penjaga tersebut hingga pingsan.
Melihat Jerry yang lagi. Dia telah menaklukkan seorang penjaga. Dan saat ini satu kaki berada di dada penjaga. Mereka pergi mencari kepala keluarga Xiong. Penjaga yang diinjak oleh Jerry yang merasakan tekanan dari dadanya. Sangat ketakutan hingga dia dengan cepat berkata, "Villa yang mana?" Jerry yang bertanya lagi. "Arah itu. Yang di tengah. Berbeda dengan villa lain." Penjaga itu menunjuk ke sebuah villa tidak jauh dan berkata, "Ledakan." Jerry yang menendangnya dengan santai. Dan penjaga itu langsung pingsan. Melihat gerakan Jerry Yang, Wood Huang terkejut. Yang mengejutkan adalah kekuatan Jerry yang sangat kuat. Dan yang menarik adalah dia benar-benar datang ke rumah Xiong untuk membuat masalah. Selama dia bisa pergi, masalah ini sudah cukup baginya untuk dibanggakan seumur hidup. Tapi dia juga mengerti apa yang dimaksud Andre Wang. Dan dia dikirim ke sini untuk membuatnya memiliki hubungan yang baik dengan Jerry Yang. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengikuti di belakang Jerry Yang menuju villa pusat. "Kamu siapa?" Jerry Yang dan Wood Huang baru saja berjalan ke depan villa pusat. Dan dua pengawal berjas segera melangkah maju, memarahi dengan keras, "Tuan Yang, merekalah yang memukuli ayah mertuamu." Wood Huang menonton video pengawasan dan segera mengenali identitas keduanya. "Apakah kamu menantu laki-laki tua itu?" Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, "Beraninya kamu datang ke rumah Xiong. Kamu benar-benar cari mati. Akan diselesaikan dalam waktu 10 detik." Pengawal lain berkata dengan dingin. Sama sekali tidak memperhatikan Jerry Yang. "Dalam 5 detik, aku akan membuatnya tergeletak di tanah." Sudut mulut pria itu meringkuk membentuk lengkungan. Dan dia tiba-tiba berteriak, "Pengatur waktunya dimulai." Setelah kata-kata itu jatuh, dia bergegas menuju Jerry yang dalam sekejap. Kulit Wood Huang tiba-tiba berubah. Meskipun dia merasakan kekuatan lawan, dia tidak ragu sama sekali. Dan segera berdiri di depan Jerry Yang, "Tuan Yang, aku akan menanganinya." Pandangan tegas melintas di mata Jerry Yang. Setelah mengetahui bahwa orang yang memukuli David Qin adalah dua pengawal ini, dia sudah berniat untuk membunuh mereka. "Nak, mati untukku." Pengawal itu memukul kepala Wood Huang. Baru pada saat ini Wood Huang menyadari betapa besar kesenjangan kekuatan antara dirinya dan lawan. Dan tiba-tiba menyesali bahwa dia benar-benar bergegas maju untuk mati. Ledakan. Melihat tinju pengawal itu hendak mengenai kepala Wood Huang. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul seketika. Jerry yang menendang perut pengawal itu. Tubuhnya terbang lebih dari 10 meter. Menabrak pohon besar dengan keras. Dan dia langsung pingsan. Wood Huang dan pengawal lainnya tertegun. Menendang pengawal lebih dari 10 meter. Apakah ini kekuatan manusia? "Nak, cari mati." Pengawal yang tersisa, tanpa ragu sedikit pun, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dalam sekejap. Retakan. Saat dia menarik senjatanya, Jerry yang sudah muncul di depannya, meraih pergelangan tangannya, dan menekuknya dengan paksa. Pergelangan tangannya langsung menekuk 90 derajat. Ledakan. Sebelum dia bisa berteriak kesakitan, dia ditendang oleh Jerry yang dan terbang seperti rekannya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuk di dadanya yang patah. Dia langsung pingsan. Mata Wood Huang melebar. Dia tidak mengerti niat baik Andre Wang sampai sekarang. Ini memang kesempatannya. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Jerry yang membuka pintu villa. Dan seketika semburan tangisan gembira datang dari ruang dalam. Ledakan. Dia berjalan mendekat dan menendangnya keluar. Seluruh pintu jatuh ke tanah dengan suara keras. Dua pria dan wanita telanjang di ruangan itu muncul di hadapannya. Pemandangan tidak sedap dipandang itu terlihat. Dua orang ini Jerry yang pernah menemuinya. Pria itu adalah Nando Xiong, kepala keluarga Xiong saat ini. Dia bahkan berpura-pura meminta maaf padanya di awal. Dan bahkan kepala keluarga Xiong dan keturunannya semua direncanakan untuk dibunuh olehnya. Dan wanita itu ternyata adalah menantu dari keluarga Sang tingkat pertama. Menantu perempuan Gary Zhang, Lulu Wang. Bersambung.